Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Janatul Aini, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Angkatan 10, Golongan 3, tahun 2022. Saya merupakan guru kelas 1 di SD Negeri 1 Padaguar. SD Negeri 1 Padaguar adalah salah satu pendidikan jenjang sekolah dasar di Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Dalam menjalankan kegiatannya, SD Negeri 1 Padaguar berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SD Negeri 1 Padaguar beralamat di Tibuboro, Desa Padaguar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Untuk mewujudkan misi pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam meningkatkan mutu pendidikan, saya sebagai guru kelas 1 berusaha selalu memberikan pelayanan dan bimbingan terbaik kepada semua peserta didik, dengan selalu menerapkan dan mengedepankan nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik. Adapun judul laporan aktualisasi saya adalah penguatan literasi membaca melalui pembelajaran tutor sebaya kelas 1 di SD Negeri 1 Padaguar, Kecamatan Sambelia. Isu atau permasalahan yang saya temukan di kelas 1 adalah masih rendahnya kemampuan membaca siswa, di mana siswa kelas 1 di SD Negeri 1 Padaguar berjumlah 37 siswa, dengan persentase ketuntasan membaca yaitu 62%, dan sisanya 38% masih sangat perlu untuk mendapatkan penanganan dan bimbingan. Berikut ini adalah 11 kegiatan sebagai upaya gagasan kreatif pemecahan isu untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama yaitu berkonsultasi dengan mentor selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Padaguar, di mana output dari kegiatan ini adalah menerima masukan dan arahan dari mentor demi kelancaran kegiatan aktualisasi agar nantinya bisa berjalan maksimal sesuai harapan. Nilai dasar berakhlaknya yaitu loyal, yaitu mengupayakan usaha terbaik demi kemajuan siswa dan sekolah dengan berkonsultasi dengan kepala sekolah atau mentor. Yang kedua, harmonis, yaitu menerima masukan, saran, serta bimbingan dari mentor. Kegiatan kedua yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu output yang dihasilkan yaitu RPP yang dijadikan sebagai pedoman guru dalam melaksanakan proses pembelajaran tutor sebaya. Keterkaitan dengan core values berakhlak adalah kompeten, yaitu membuat rencana proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Yang kedua, adaptif, terus berinovasi dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan untuk siswa. Selanjutnya, kegiatan ketiga yaitu menyusun bahan ajar membaca bertahap, di mana output yang dihasilkan adalah bahan bacaan membaca yang terdiri dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan tahap 5. Keterkaitan dengan core values berakhlak adalah loyal, yaitu membuat bahan ajar yang memudahkan siswa dalam belajar membaca serta memudahkan guru dalam mengontrol perkembangan kemampuan membaca siswa. Yang kedua yaitu adaptif, yaitu menyesuaikan bahan ajar sesuai dengan kemampuan siswa. Kegiatan keempat yaitu melakukan pretest sebelum intervensi, yaitu dilaksanakan pada hari Selasa 10 Mei 2022, hari kedua setelah masuk sekolah. Output dari kegiatan ini adalah guru memperoleh data berapa jumlah siswa yang masih berada di tahap 1, berapa siswa yang masih berada di tahap 2, tahap 3, dan seterusnya. Yang kemudian data ini digunakan sebagai titik acuan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Keterkaitannya dengan core values berakhlak yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk siswa, membimbing secara personal, dan mengatasi kesulitan membaca siswa. Yang kedua, akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas masalah yang ada di kelas dan memberikan penanganan dalam memecahkan masalah tersebut. Kegiatan kelima yaitu membagikan bahan bacaan kepada masing-masing siswa. Setelah dilaksanakan kegiatan pretest, maka keesokan harinya guru membagikan bahan bacaan kepada masing-masing siswa, di mana outputnya dari kegiatan ini adalah masing-masing siswa memiliki bahan ajar membaca yang bisa dibawa pulang, yang dijadikan sebagai bahan belajar di rumah maupun di sekolah. Keterkaitannya dengan core values berakhlak adalah yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu memfasilitasi siswa agar memudahkan siswa belajar membaca di sekolah maupun di rumah. Yang kedua itu adaptif, yaitu membekali siswa dengan bahan ajar bertahap yang memudahkan guru dan wali murid mengontrol perkembangan kemampuan membaca siswa. Kegiatan keenam itu melaksanakan proses pembelajaran tutor sebaya, di mana output dari kegiatan ini adalah siswa mampu bekerja sama dan peduli dengan temannya, serta menumbuhkan sikap tanggung jawab sejak dini, di mana keterkaitan dengan core values berakhlak yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan, di mana guru harus selalu sigap dalam melayani siswa yang mengalami masalah, terutama dalam kesulitan membaca. Bentuk pelayanan yang diberikan guru adalah membuat proses pembelajaran yang baik dan efektif dengan menerapkan metode pembelajaran tutor sebaya. Hal ini merupakan kegiatan maksimal yang diberikan guru selama tidak bisa membimbing semua siswa secara bersamaan, maka dibentuklah kelompok belajar yang disebut proses pembelajaran tutor sebaya.
Kegiatan ketujuh yaitu melakukan kerjasama dengan wali murid dengan melakukan student home visit, di mana output dari kegiatan ini adalah menghasilkan kerjasama yang baik antara guru dan wali murid demi perkembangan kemampuan membaca peserta didik. Keterkaitan dengan core values berakhlak adalah kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang baik antara guru dan wali murid dalam mengatasi masalah siswa. Yang kedua, harmonis, yaitu membangun hubungan yang harmonis dengan wali murid demi peningkatan kemampuan membaca siswa, serta memberikan masukan kepada wali murid untuk mengontrol jam belajar siswa di rumah secara rutin. Kegiatan ke-8 yaitu melaksanakan les belajar. Output dari kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 1 dari tahap 1 ke tahap 2, lalu ke tahap 3 dan sampai ke tahap-tahap selanjutnya. Di mana keterkaitan dengan core values berakhlak yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, di mana guru memberikan bimbingan ke siswa secara personal dengan mengadakan jam tambahan belajar atau les yang diperuntukkan untuk melayani secara intensif siswa-siswa yang mengalami keterlambatan dan kesulitan dalam membaca. Selanjutnya itu loyal, yaitu memberikan pelayanan dan bimbingan tambahan kepada siswa dengan meluangkan waktu di sore hari demi meningkatkan kemampuan membaca siswa. Kegiatan ke-9 yaitu melaksanakan evaluasi setelah intervensi. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah menghasilkan siswa yang mengalami peningkatan dalam membaca. Keterkaitan dengan core values-nya adalah akuntabel, yaitu guru memastikan dan mengevaluasi seberapa jauh perkembangan kemampuan membaca siswa setelah dilakukan beberapa kegiatan. Apabila ditemukan siswa yang masih terlambat, maka dibimbing ulang atau melaksanakan remedial. Kegiatan ke-10 yaitu melakukan remedial, di mana output dari kegiatan ini adalah menghasilkan siswa yang mampu meningkatkan kemampuan membacanya dan siswa mampu membaca secara mandiri sehingga bisa mengejar teman-temannya yang lainnya. Keterkaitannya dengan core values adalah yang pertama berorientasi pelayanan, itu memberikan pelayanan kepada siswa secara maksimal dan akuntabel, memberikan pendampingan dan bimbingan kepada siswa dengan penuh tanggung jawab. Dan kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan 11 yaitu penyusunan laporan aktualisasi, di mana output dari kegiatan ini adalah laporan aktualisasi yang berisi tentang kegiatan-kegiatan selama masa habituasi selama 1 bulan. Keterkaitan dengan core values berakhlak yaitu akuntabel. Dalam penyusunan laporan aktualisasi ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kompeten. Dalam penyusunan laporan aktualisasi ini disusun dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan jadwal kegiatan aktualisasi yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran membaca dengan menerapkan metode pembelajaran tutor sebaya dan didukung dengan kegiatan-kegiatan lainnya, maka diperoleh peningkatan kemampuan membaca yang sebelum intervensi dengan persentase ketuntasan membaca yaitu 62% dan persentase ketuntasan setelah kegiatan yaitu 84%. Jadi dapat dikatakan kemampuan membaca siswa mengalami peningkatan sebesar 22%. Adapun rencana tindak lanjut ke depannya yang akan saya lakukan adalah sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. Kelas 1 adalah yang pertama, memberikan jam tambahan belajar atau les sampai dengan kenaikan ke kelas 2. Yang kedua, melakukan komunikasi dan kerjasama yang lebih baik lagi dengan wali murid secara rutin. Yang ketiga, menyediakan media belajar membaca seperti media kartu huruf, kartu kata, suku kata, kalimat, dan sebagainya. Yang keempat, mengontrol peningkatan kemampuan membaca siswa dengan memfasilitasi siswa dan wali murid buku kontrol perkembangan membaca yang akan diisi oleh wali murid beserta keluhan dan masalah yang dialami siswa dan wali murid. Demikianlah pemaparan dari ke-11 kegiatan aktualisasi pada masa habituasi selama 1 bulan. Semoga kebiasaan-kebiasaan ini akan tetap kita lanjutkan pada proses pembelajaran selanjutnya dan menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.